Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan video kali ini kita mau gulung pompa air pH 130B lah kalau nggak salah, ini Sanyo, merek Sanyo ya. Ini kapasitor 5 mikro. Ini kemarin masuk 2 unit sama si Miju yang kemarin saya bilang inilah jadi digulung. Rupanya kemarin jumpa, ditanya katanya udah siap loh. Saya jadi bingung kan. Saya sebenarnya sih mau nanya kabar ya sama yang bawa pompa air satu lagi. Jadi tibanya kita nunggu kabar, kedatangan yang punya barang nanya langsung katanya udah siap. Jadi saya bilang ya belum lah Pak, karena kan kita masih dalam keadaan mengecek. Setelah mengecek kita kabarin kalau Bapak oke, kita kerjakan gitu. Rupanya kemarin dia datang suruh ngerjakan aja, jadi itulah kita bukain lah, kita kerjain. Ini cara buka keren ya, buka keren pompa air pH Sanyo pH 130B dengan setut baut 10 lah. Kalau bisa baut 10-nya agak panjang, lebih dari panjang inilah, untuk menyorong keren bagian dalam hingga keluar ya. Jadi nggak saya videoi bukaan depan karena udah mungkin teman-teman udah tahu lah untuk video ngebuka bagian depan. Jadi memang agak sulitnya kalau ngerjakan pompa air merek Sanyo yang pH ya, enggak yang merek enggak tipe pH aja, tapi kalau namanya merek pompa air Sanyo memang seperti ini ya caranya. Harus dibuka kerennya kayak merek-merek Panasonic, Nasional. Jadi seperti inilah prosesnya. Halnya sama si Miju ya. Jadi itu saya setut. Ini intermezzo lah iklan. Jadi apa bedanya jeruk sama sepulan yang sekarang ya teman-teman. Jadi ini untuk sekedar perbedaan. Untuk sepul zaman sekarang sama jeruk itu perbedaannya, kalau jeruk luarnya kuning, dibuka dalamnya juga kuning. Tuh. Tapi kalau sepul luarnya kuning belum tentu dalamnya kuning, karena kebanyakan sepul sekarang itu bahannya dari aluminium ya teman-teman ya, sahabat-sahabatku. Jadi yang kita mungkin belum kedapetan, yang belum pernah tahu ya mengenai sepul itu seperti ini ya. Sepul kalau jeruk kuning luarnya, dalamnya kuning. Kalau sepul tuh luarnya kuning tapi dalamnya putih ya, tengah-tengah. Jadi ini terbuat dari bahan aluminium. Apalagi pompa-pompa merek sekarang itu ya, ini merek Sanyo ini. Saya kedapetan memang yang tipe sekarang, model-model baru sekarang sudah bahan kawatnya aluminium, tidak tembaga murni lagi. Jadi disitulah kebanyakan motor sepul itu sekarang sudah kurang baik ya kualitasnya. Ini sudah saya bongkari, sudah saya keluarin. Saya lagi proses prespan seperti biasa. Ini saya las ya teman-teman. Jadi kemarin itu di saat buka jadi kalau Sanyo memang saya kalau udah buka keren mau nggak mau kita las ya teman-teman. Saya kalau mengandalkan lem Alteco saya kurang puas rasanya kalau nggak dilas bagian kerennya ya. Bagian keren itu harus saya las, tarik 4 garis lah biar supaya tidak terburai nanti bila nanti dimasukkan ke bagian sarang atau cangkang motoran yang setelah siap ya. Jadi memang saya kalau udah masuk merek Sanyo, merek Panasonic atau merek apapun, saya udah siapkan lah untuk kerennya biar supaya dilas untuk kuat kiranya, biar supaya tidak terburai ya pelat-pelatnya itu bila dikeluarkan. Ini lagi tahap gulung. Maaf lah kadang kita nggak spesialis malannya nggak malan memang spesialis tukang gulung ya. Kadang juga lupa lubang malannya ya.
terlalu banyak papannya. Jadi kadang di saat kalau Shimizu sih sering dipakai, kadang Shimizu itu aja sih. Tapi kalau yang merek kadang yang jarang-jarang masuk, terpaksa saya ngebaca malannya lagi, ngeproses bikin malannya biar supaya tidak terlalu banyak makan kawat, atau ngebentuk malannya biar supaya pas-pas lah di keren ya. Jadi kalau ini saya bikin malan baru ini. Saya bikin malan baru pakai paku. Saya entah kenapa memang lebih suka gini daripada yang pakai malan apa itu, pipa itu ya. Pipa yang setelan itu, karena itu kan modelnya bisa langsung pasang ya. Kalau saya sukanya itu gulung dulu siap, habis itu baru dimasukin. Seperti inilah saya gulung dulu keempat kutubnya. Terus ini kita pakai lompatan 6, 8, 10, 12 ya teman-teman, pakai 0 kawatnya 0,45 untuk running, lompatannya 6, 8, 10, 12. Kalau nggak salah jumlah lilitannya 100, lebih dikit aja lah. Untuk kapasitor 5 mikro, itulah lasannya teman-teman, mungkin bisa kelihatan ya lasannya seperti itu. Yang saya maksud lasan keren ya, untuk menyatukan antara plat satu dengan plat yang lain agar tidak terburai lah. Kalau saya memang lebih puas saya las daripada saya lem, pakai lem apa itu, lem G ya, lem Korea itu, karena saya takut bakalan terburai gitu ya. Tingkat kepuasan aja sih. Terkadang ada teman juga yang katanya dilem aja cukup, tapi saya kurang puas kalau dilem. Jadi udahlah, nggak apa-apa lah, udah biasanya setiap ngerjain ini saya las, sudah saya las saja seperti biasa yang saya kerjain. Ini di hari esoknya ya, karena di hari Kamis lah ini, Kamis pagi. Kemarin tuh di hari Rabu, karena kedapetan kedapetan kabarnya di hari Selasa sore. Terus Rabu pagi saya bongkarilah, saya selesaikan untuk ngebongkar sama untuk belanja dan gulung. Setelah siap malan gulungannya, terus di hari Kamis pagi saya masukin lah ini. Jadi memang nggak perlu buru-buru sih, yang punya barang ya. Ini cetar membana. Masih pagi tapi panasnya sudah pol. Jadi ini sudah proses masuk running yang lompat 6, 8, 10, 12. Kalau itu startingnya lompat 10, 12 ya, pakai kawat 0,40. Jumlah lilitannya 130-an gitulah. Itu jadi running sudah kita masukin, lompat 6, 8, 10, 12. Jumlah lilitan runningnya itu 100 lebih dikit, pakai kawat 0,45. Dan ini tahap proses masukin starting pakai kawat 0,40. Jumlah lilitannya 130-an untuk lompatan 10, 12 ya teman-teman. Mudah-mudahan di hari Kamis ini bisa kita siapin, jadi di hari Jumat besok kita bisa ngerjain yang lain lah. Ada rencana mau ngerjain kipas angin, ada yang minta kipas angin ya, buliknya orang rumah. Kemarin udah 3 unit lah saya kasih. Yang terakhir saya bikinkan video lah kemarin itu kalau nggak salah, kipas angin murah jadi tahan lama ya judulnya. Ini pun dia minta 1 unit lagi yang model plat seng itu, untuk di ruangan tempat yang lain katanya. Jadi nanti sudah saya kasih tahu barangnya, katanya dia oke. Setelah inilah nanti pengerjaan ini saya mau kerjain ya. Bakalan saya gulung juga yang model-model plat itu, yang kawat aluminium. Jadi bakal saya gulung juga, bakal saya ganti bearing lah untuk bushingnya ya. Jadi nanti setelah inilah mungkin dari Jumat mau saya bongkarin. Ini selesai lah, udah
sambil makan duku. Udah selesai pengerjaan menali atau diikat untuk ngerapikan kawat sepul, lalu saya kasih serlak ya. Ini proses masukin keren lah, pakai manual juga, pakai kunci T saya tokok. Kalau bisa nokoknya yang rata ya teman-teman, dibales ya, jangan satu sisi aja, harus keliling ya. Misalnya dari bawah ke atas gantian, terus dari samping kiri ke samping kanan, biar rata masuknya teman-teman kerennya. Kalau kita sudah rasa rata maaf ya, lagi batuk juga. Saya gedok gini lah biar masuk. Kita lapis papan bawahnya ya, kalau bisa kasih kain juga nggak apa-apa. Kenapa digedok? Biar dia kerennya masuk ke dalam. Ini ilmu dari orang tua saya lah ini dulu. Orang tua saya sudah berpulang, alhamdulillah. Semoga ilmunya bisa menjadi ladang pahala yang terus menerus bagi orang tua saya ya. Saya Jumirin bin Saring ya, di bulan 7 kemarin semua ilmunya sudah diberi sama anak-anaknya semua. Ajaran-ajarannya, ilmu yang bermanfaat sudah diberi semualah. Ini kita tokok pakai as kipas angin ya, karena kunci T-nya mengganggu ke bagian kawat mengenain. Jadi ini tinggal masih pastikan sudah kandas ke bagian belakang. Jadi dulu orang tua saya lah yang ngajarin saya ini untuk ngerjain pompa air. Semoga orang tua saya tenang, bahagia di sana melihat kami anak-anaknya yang sudah berwira swasta mandiri untuk meneruskan ilmunya. Ini saya lagi ngetes ya teman-teman. Kita pastikan ya sudah kita pasangin, kerennya sudah masuk, tutupnya juga sudah ketutup muka belakangnya. Jadi saya mau ngetes putarannya ya teman-teman. Berputar ya teman-teman. Udah saya cek tes ya pakai kapasitor 5 mikro. Saya coba lagi tuh asnya, alhamdulillah muter ya teman-teman. Ini bisa dibilang kerjaan hari ini siap. Ini tinggal masang bagian depan isapan aja, sudah dalam keadaan oke. Putarannya juga sudah dalam keadaan baik, muternya posisinya pas, keluar kabel dari belakang. Jadi ini tinggal pemasangan isapan bagian depan ya teman-teman. Untuk teman-teman juga yang masih mempunyai kedua orang tua selamatlah, masih merasakan kebahagiaan yang luar biasa ya. Kalau saya sudah tinggal mama saya lah, orang tua saya sudah mendahului kami di bulan 7 kemarin ya, di tahun 2025. Mudah-mudahan apa-apa yang dia beri, semoga dosanya diampuni, dosa untuk membesarkan kita lah anak-anaknya, dosa sebagai orang tua yang telah membesarkan kita ya, anak-anaknya yang telah memperjuangkan kehidupan keluarga kita semasa ia hidup. Gimana caranya dia bisa memberikan kenyamanan sekuat tenaga dan semampu dialah. Itulah orang tua. Begitu juga kita sekarang ya. Mudah-mudahan dosa kita sebagai anak, juga dosa kita sebagai orang tua untuk anak dan keluarga kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan di kesempatan tahun ini kita masih diberi kesempatan untuk jumpa di Ramadan dan Syawal ya, di tahun 2027. Saya doakan juga kepada teman-teman ya, semoga kita bisa menikmati ibadah di tahun ini ya, menjelang bulan suci Ramadan yang tinggal beberapa saat lagi. Kita akan menjalani ibadah puasa. Jadi mohon maaf bila ada kesalahan bagi saya dan keluarga ya, atas video-video yang saya buat. Ini setelah pemasangan isapan, seal juga sudah saya pasang. Jangan lupa dites air ya bagian koloman seal ya, untuk menandakan kebocoran di bagian bawah. Di bagian bawah seal itu. Jadi tandanya kalau sudah seal terpasang, jangan lupa masang sealnya pakai air ya, ngetesnya ya, biar supaya itu di bagian bawah itu tidak menetes ya, di bagian as. Jadi dipastikanlah sealnya tidak bocor.
Setelah tidak bocor, baru bolehlah pasang infilar bagian isapan depan ya. Piringan infilar tuh pas bagian belakang tidak ada menetes air dari atas turun ke bawah, jadi ini aman. Kalau sudah kita yakinin tidak ada air yang jatuh atau turun di bagian as bagian belakang, kita boleh pasang piringan infilar untuk melanjutkan pemasangan isapan bagian pompa air merek Sanyo ini ya teman-teman. Jadi itu infilarnya yang saya bakalan pasang. Ini saya lagi ngasih lem pipa lah untuk bagian isapan karet pompa air. Jadi nanti pompa airnya bakalan kita ikat dulu di dudukan tangki. Setelah kita lem karet bagian tapak untuk isapan dan buangan menggunakan lem pipa, lalu kita masukkanlah mesinnya, kita naikkan ke atas, lalu kita press bautnya ya teman-teman. Masih dalam keadaan sehat walafiat ya teman-teman, saya doakan. Ini sudah proses untuk mengikat atau mengunci bagian isapan sama bagian keluaran ya di tangki. Tapi bagian depan tutup infilar belum saya pasang, dikarenakan karetnya di bagian ring tutup karet depan itu pecah ya, karena karetnya udah mati ya kelamaan, jadi ring karetnya putus pecah. Jadi bakalan mau saya beli dulu, nanti saya pasangin lah. Ini lagi pengetesan uji coba isapan ya teman-teman. Alhamdulillah pengetesan berhasil, isapan baik, keadaan normal. Kita hidupin agak lama, pompanya tidak panas. Jadi video kali ini cukup sekian. Mudah-mudahan video saya ini bisa menghibur bagi teman-teman. Kalau mengenai cara-caranya, adapun runningnya tadi saya sudah kasih tahu, startingnya juga saya kasih tahu. Nanti juga mungkin di video-video kawan lain adalah di channel-channel YouTube kawan lain ya untuk lebih lengkapnya ya. Inilah kegiatan saya sehari-hari sebagai Kang Kobel, kotak-katik barang elektro. Hari ini kegiatan saya menyelesaikan pompa air Sanyo merek PH 130B. Alhamdulillah isapan sudah baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.